Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film langsung dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang lagi diinterview kerja, yang bernama Emily Beneto. Tapi, karena si Emily ini punya catatan kriminal pada masa lalu tentang kasus penganiayaan, karena itulah si Emily pun ditolak mentah-mentah di sana. Yeah, you did. You know what? Give me this. Okay, fine, thank you. Yeah, thank you too. Abis itu, Emily ini lanjut ke kerjaan lamanya, kayak catering gitu lah pokoknya. Jadi, si Emily ini lagi kerja keras buat ngelunasin utang dia sebanyak $70.000 karena didenda atas kasus dia sebelumnya. Can I get that dressing on the side? Emily ini di jalan ketemu sama rekan kerjanya yang bernama Javier, yang minta tolong ke si Emily buat tuker sip, karena dia ini pengen ke pertandingan baseball anaknya. Emily yang kasihan dia pun ngiyain buat tukeran sip. Dan sebagai tanda terima kasih, si Javier ini ngasih sebuah nomor HP. Kalau si Emily ini butuh dana, hubungi nomor itu. $200 sejam. Text that number. You make like $200 an hour. Thank you. Kemudian malamnya, Emily ini coba buat ngubungin nomor yang dikasih si Javier. Dan si orang itu pun ngebales buat titel kerjaannya bakal dijelasin besok jam 9 pagi di lokasi yang udah ditentuin. Abis itu, Emily ini datang ke bar buat ketemu sama bestie dia yang bernama Liz. Di sini Liz yang kerja di bidang pengiklanan. Dia pun cerita ke si Emily kalau dia ini nanti bakal pergi ke Porto, Portugal. Ada kerjaan di sana. Dan pas Emily ini yang lagi curhat kalau dia ini lagi BU buat bayar utang, butuh kerjaan tetap, si Liz ini langsung bilang kalau mending kerja di tempat gue aja jadi asisten. Tentang masuk, nanti gue bantuin. Boss loves me. Like for real, she's obsessed with me. Yeah, it's just, you're drinking? I'm drinking, but I don't know. Yeah, I'll have one. Besokan paginya, Emily ini datang ke tempat yang udah dijanjiin buat kerja 1 jam $200. Dan pas udah masuk, Emily ini langsung dimintain SIM-nya dan siap-siap buat pemotretan dulu. Can you tell me exactly? Habis semuanya beres, mereka semua ini langsung dikumpulin buat dikasih tahu kerjaan detailnya dengan seorang bernama Yosef. Yang mana di sini mereka semua langsung dikasih sebuah kartu kredit buat dibelanjain. Dan nanti barang itu mereka bawa keluar. Udah gitu aja kerjaannya. Tapi sebelum dimulai, mereka pun dikasih tahu kalau aktivitas ini ilegal. Jadi kalau ada yang nggak mau, bisa silakan keluar dengan tenang. Gak usah lapor polisi. Okay. Look. Wait. Emily ngerasa kagak aman nih kerjaan. Dia pun pengen balik. Tapi sebelum itu, Emily pun dikasih sebuah SIM identitas palsu buat dia beraksi nanti dengan aman. Karena itulah Emily ini gak jadi buat balik dan ikut beraksi. Dan ya, ternyata kartu kredit itu valid, berhasil. Dan Emily dengan panik pun langsung bawa barang itu keluar. Karena kerjaan udah beres, Emily ini langsung dapat bayarannya beserta HP buat kerjaan selanjutnya nanti jam 1. Dengan bayaran $2.000. Jello. We'll tell you tomorrow. Alright. Yes? Wonderful. Habis jadi penipu kartu kredit, Emily ini lanjut kerja jadi Kang Catering. Text that number. Tapi pas di toilet, sekarang udah jam 1, Emily ini masih belum juga dikabarin. Karena itulah si Emily ini buang HP-nya.
Ya karena sayang $2.000 harus dibuang, Emily pun ambil lagi HP itu. Dan bener aja, ada panggilan dari si Yosef. Tapi karena lagi jam kerja, Emily ini paksain buat pergi dan ngandelin si Javier ini buat ngehandle sendirian. $30 right there. What? Pas udah sampai, Emily ini langsung dikasih sebuah kartu unlimited beserta sebuah cek buat beli sebuah mobil. Tapi sebelum beraksi, Emily ini dikasih tahu karena ini pembelian besar. Jadi Emily cuma punya waktu 8 menit. Kalau lewat dari itu, pasti si pembeli udah dikasih tahu sama pihak bank kalau kartu itu palsu. Karena itulah Emily ini harus gerak cepet. So you want to test drive it, eh? No, Dan actually. pas udah ketemu si pembeli, Emily yang grogi dia mencoba buat ngejawab semua pertanyaannya dengan benar. So you don't want to see the car, huh? No, I don't. Jennifer, huh? Habis itu, transaksi pun dimulai. There you go. Thank you. Technical issues after today. Dan pas pengen pergi, Emily ini harus dibuat panik buru-buru karena harus ngisi formulir dulu. Yang padahal waktu si Emily ini tersisa tinggal 5 menit lagi. I need you to fill out this form. Take your time, there's no rush. Dan pas semuanya udah beres, Emily ini langsung bergegas buat bawa mobil itu sebelum ketahuan. Dan benar aja, orang itu pun dapat telepon yang langsung nyuruh si Emily ini buat tunggu sebentar ikut ke kantor dulu. Can you turn off the engine, please? We just need to go back to the office for just a second. Karena di depan ada mobil box yang ngalangin, Emily pun mau gak mau harus nyemprotin sebuah air merica ke muka si penjual ini dan langsung kabur. Pas udah ketemu si Yosef, Emily dengan hidung yang memisah langsung minta duitnya dan cabut. You okay? Yosef yang kasihan ngeliat si Emily ini bonyok. Dia pun bantuin si Emily buat pulang. Take a left up here. Pas udah sampai, Yosef pun terus-terusan ngebujuk si Emily buat dikompres pakai es batu. Yang hasil, Yosef pun berhasil masuk ke kosan si Emily. Di sini, Yosef pun cerita kalau dia bakal beli sebuah gedung apartemen. Emily yang denger itu dia pun kaget. Kayak juga nih orang. Karena gak nyangka bisnis kayak ginian bisa ngasilin uang yang banyak. Karena itulah si Emily ini minta diajarin jadi seorang penipu kartu kredit dari nol. You make that much selling TVs. What's in it for me? I don't know. How about a free car? Good. Now you have my number. Kemudian, Emily ini lanjut kerja kayak biasanya. Tapi di sini dia pun dikacangin sama si Javier dan ngasih tahu kalau bos pengen ngomong sama dia. Yang ternyata karena ulah si Emily kemarin gaji dia bakal dipotong 3 hari yang ngebuat perdebatan pun terjadi. What? Starting this week? This week. Because we're This not isn't a employees. You're union supposed to treat us house. like we are It's employees. Beres kerja, Emily ini datang ke tempat si Yosef buat diajarin jadi penipu kartu kredit. Here's the numbers. Okay. Habis itu, Emily pun dikasih unjuk gudang si Yosef sambil dikasih sebuah wejangan. Jangan bertemu pelanggan di rumah, jangan ke toko yang sama lebih dari sekali dalam seminggu. Serta buat perlindungan diri, Emily ini dikasih sebuah alat setruman. Don't go to the same store more than once in a week. This. Can you hit me up? Dan pas di rumah, Emily ini langsung buat kartu kredit palsunya. Dan mulai sekarang dia pun bakal beraksi sendirian.
Pas ketemu pembeli pertama dia, si pembeli ini kekeh pengen harga yang murah, serta ngancem karena si pembeli ini sendirian plus cewek. 6. No, it's 3. 300. For real, man? We're in broad daylight. Oh, what's up? You gonna call the police? Tapi Emily nggak gentar, dia pun masuk mobil. Yang alhasil, si pembeli pun setuju dengan harga $600. Karena itulah sekarang Emily pun mulai terbiasa sama kerjaan barunya dan dapat banyak uang. Hey, where you going? Pas malamnya, Emily yang ketemuan sama si Liz. Liz ini nitipin anjing kesayangannya ke si Emily selama dia ini pergi ke Portugal. Emily yang gak ada pilihan lain, dia pun setuju. I just gotta wait for the right time, you know? Totally. I love you. Thank you so much. Okay. Besokan paginya, Emily ini datang ke tempat si Yosef buat minta bahan lagi. This could take a minute, okay? Oh yeah? Yes, the fence. Just a little. Tapi kalau dari itu, ada Khalil datang, ya kayak bos Yosef lah. Yang ternyata Yosef ini yang ngebantuin si Emily pun ngerahasiain itu ke si Khalil. Nice to meet you again. Nice. Pas malamnya, Emily yang pengen COD-an, dia ini malah main-main sama api COD-an dekat rumahnya. Dan pas pengen balik ke kamar, bener aja tiba-tiba si pembeli ini datang ke tempat si Emily yang membuat si Emily ini jadi panik. Hi, we almost caught. Be right back, all right? Just give me here. Yeah. All right. We do with the cash at. I don't have any cash. Emily yang udah ke pojok gak bisa ngapa-ngapain, dia pun ngasih tempat uang tabungannya beserta anjing si Liz ini yang ada di sana. You're scared of me. Pas orang itu udah cabut, Emily yang bocahnya dendaman, dia ini langsung ngambil setruman buat nyerang si orang itu balik. Hey. Medora, that's where you live? Okay, you might know where I live. Beres itu dengan santainya kayak kagak kejadian apa-apa. Emily ini datang ke tempat si Liz buat pesta ngerayain si Liz yang baru pulang dari Portugal. New York. Oh yeah, no, I haven't done anything. Tapi gak lama dari itu, Emily ini tiba-tiba kedatangan si Yosef yang ke sana. Dan di sini mereka pun happy bareng walaupun kagak ada orang yang mereka kenal di sana. Do you want me to pretend to be your boyfriend? Dan sebelum balik, Liz ini ngasih sebuah berita baik kalau bos dia ini lagi butuh orang. Karena itulah Emily ini bisa datang ke kantor besok. Pas di jalan balik, mereka berdua ini yang udah mabok, akhirnya percocokan tanam pun terjadi. Pas paginya, Emily ini diajak buat lihat apartemen si Yosef yang lagi direnov. This wall? Yes. Put the bar here. All 4 units. We do the same thing. La renta. Dan di sini Yosef pun minta tolong ke si Emily dan dia bakal berhutang karena ini. And you can do something for me, like a favor. Yeah. Maybe you button up your sweater. Yang ternyata Yosef ini ngajak si Emily buat ketemu sama ibunya jadi pacar bohongan si Yosef biar ibunya ini senang. Tiny little baby, you not even do it. Come on, 1, 2. Much better than here. I have seen it. Tapi gak lama dari itu, Khalil ini datang dan di sini dia pun langsung ngasih unjuk rekaman CCTV tentang si Emily yang beraksi 2 kali dalam seminggu. Karena itulah pihak toko pun nyari tahu orangnya yang mana itu bisa ngebahayain mereka. Karena itulah perdebatan pun terjadi. Sure.
You understand? I understand. Okay, look. She has bigger balls than you. Wonderful things for you. Beres itu sorenya, Emily ini datang ke kantor si Liz buat minta jadwal interviewnya nanti. So I'm kind of in charge of keeping everything on point for. Of course. I miss you. Oh, I know. I'm gonna miss you guys too. Kemudian, Emily ini datang ngejemput si Yosef, yang mana si Yosef ini mukanya udah bonyok digebugin. He's not paying you. Yang mana ternyata Yosef udah berhenti kerja sama si Khalil karena dia ini kagak dibayar selama 5 bulan. Karena itulah Yosef sekarang jadi pusing banget mana uang DP apartemen harus dibayar segera. Kalau enggak bakal keduluan sama perusahaan Cina. Yosef yang gak bisa diem aja, dia pun berencana buat ngerampok di gedung penyimpanan kantor dan ngajak si Emily ini buat ikut. Soal bayarannya, gampang, utang si Emily pasti lunas. Kemudian paginya, Emily yang udah ada jadwal interview, dia pun langsung datang ke kantor si Liz. Ah, here she is. New Jersey. Where? Bayonne. Tapi di sini Emily yang kuliahnya kagak kelar karena kena kasus. Si bos ini ekspresinya langsung beda dan langsung bilang kalau itu nggak apa-apa karena mereka lagi cari magang desainer. Emily yang ngedenger itu dia pun kagak mau karena kagak ada duitnya. Ogah, langsung cabut dari sana. Feeling to you? Definitely, yeah. Not at first. Understand that. What I don't understand is how you feel so comfortable asking. So much if you for want to tell me coming what to do, put me on the fucking payroll. How about that? Beres itu, Emily pun ketemu sama si Yosef buat beraksi ngerampok. Yang ternyata Yosef ini udah kalah start sama si Khalil yang udah duluan ngambil semua barang dan uangnya si Yosef ludes tanpa sisa. Yang mana itu ngebuat si Yosef ini jadi depresi. Emily yang lihat itu dia pun langsung semangatin si Yosef dengan bilang walaupun mereka banyak kan, kita lah orang yang berbahaya. Harusnya mereka lah yang takut sama kita. Dan di sini Emily pun merencanakan aksi balas dendam malam ini. Selagi mereka ini mikir kalau si Yosef bakal takut. So let's go right now. Right now. Sebelum beraksi, Emily datang ke tempat kerja buat ngambil barang-barang yang diperluin nanti. Dan beres semuanya siap, mereka berdua pun langsung OTW ke rumahnya si Khalil. What was it for? Pas udah sampai, Emily pun langsung jalanin aksinya nyamar jadi tukang catering makanan. Food order for Khalil Haddad. This is the right place? Dan ya orang itu pun langsung setrum dan langsung ngambil HP orang itu dan lokasi si Khalil. Pas udah di dalam, Yosef ini langsung nge-WA pakai HP orang yang tadi disekap dengan bilang kalau mobilnya baru aja dicuri, biar orang-orang yang di dalam itu datang ngebantuin keluar. Habis semua penjaga berhasil mereka tarik keluar, mereka berdua pun langsung bergas buat nyari keberadaan si Khalil di kamarnya. Ya, ternyata kamarnya udah kosong, cuma ninggalin shower kamar mandi yang nyala. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba What you talking about? Tell me where it's at. si Khalil yang udah ke pojok ditodong cutter. Emily ini langsung nyuruh si Khalil buat kasih tahu lokasi uangnya. Kalau gak, siap-siap lehermu bakal besot. Khalil yang udah ke pojok, akhirnya dia pun ngasih tahu kalau uang itu ada di kulkas. No. I think. Pas uangnya udah dapat, mereka berdua pun langsung bergegas buat kabur keluar dari sana. I know. I'm gonna get you. What did we do? Yosef yang udah sekarat, dia pun kagak ngasih kunci mobilnya ke si Emily. Emily gak ada pilihan lain, dia pun ngambil uangnya itu sendirian dan ninggalin si Yosef di mobil.
Keesokan harinya, para polisi pun mulai ngegerebek kosannya si Emily. Yang mana Emily ini sekarang udah hidup tenang, nyaman, dengan uang yang dia bawa kabur semalam. Dan di sini akhir, Emily ini ternyata buka bisnis kayak si Khalil sama si Yosep. Percis kayak dulu awal-awal si Emily ini diiming-iming kerja $200 per jam. Ustedes van a ganar $200 y si no se sienten cómodos, lo entiendo. Está bien. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Makasih semua yang udah nonton sampai full dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.